warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Siti Roma Putri, NIM 3101419036 dari jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang strategi pembelajaran sejarah mengenai keterampilan dasar mengajar. Dalam keterampilan dasar mengajar, setidaknya memiliki sebanyak 8 keterampilan dasar yang ideal digunakan untuk mengajar para siswa. Keterampilan dasar tersebut meliputi keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan dalam mengadakan variasi, keterampilan dalam menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan dalam membimbing kelompok kecil atau perseorangan, keterampilan dalam mengelola kelas, dan terakhir, keterampilan dalam mengajar kelompok kecil. Sebagai seorang pendidik, kita perlu menguasai dari beberapa keterampilan dasar mengajar yang saya sebutkan sebelumnya. Keterampilan dasar mengajar berfungsi agar para siswa tidak merasakan bosan dan menimbulkan rasa semangat belajar, khususnya pelajaran sejarah. Baiklah, ini adalah praktik dari contoh keterampilan dasar mengajar yang saya jelaskan. Semoga dengan adanya video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyimak. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, bagus kalau kabar kalian baik semua. Baiklah nak, kita keluarkan buku sejarah dan alat tulisnya ya nak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar ilmu kita semua bermanfaat dan proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, salah satu dari kelas ini memimpin doa. Maju ke depan ya nak. Amin. Baiklah nak, ibu akan mendata presensi kalian terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil, katakan hadir. Anak-anak, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah. Nah nak, apakah ada yang masih mengingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Atau ada yang belum mengerti dari materi minggu lalu? Benar sekali Andi, ibu akan memberikan kamu nilai keaktifan karena kamu sudah berani untuk menjawab pertanyaan ibu. Baiklah, kali ini dalam pertemuan ini, ibu akan membahas dari materi tentang runtuhnya VOC. Tetapi, jika ada yang masih belum mengerti tentang materi kebijakan VOC yang sebelumnya dari pertemuan minggu lalu, jangan sungkan-sungkan tanya kepada ibu ya. Oke. Baiklah nak, kita akan membahas materi tentang runtuhnya VOC. Keterampilan mengadakan variasi. Baiklah nak, silakan disimak PPT ini dan simak juga penjelasan dari ibu mengenai runtuhnya VOC karena nantinya akan ada sesi tanya jawab. Bagi yang bisa menjawab tentunya akan ibu berikan poin keaktifan. Bisa dimengerti? Oke. VOC adalah perusahaan dagang yang didirikan oleh Hindia Belanda pada tahun 1602. Setelah suksesnya ekspedisi Indonesia oleh Cornelis de Houtman. Pada awalnya, VOC merupakan perusahaan dagang yang sangat menguntungkan bagi Hindia Belanda. Namun, pada akhirnya mengalami kebangkrutan karena mengalami beberapa faktor. Faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal. Sampai sini, udah ada yang paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, ibu lanjut ya. Faktor yang dari internal. Yang pertama adanya besarnya hutang VOC.
Pada awalnya VOC mendapatkan keuntungan besar dari monopoli karena rempah-rempah hasil Indonesia yang sangat melimpah. Dan lalu pada akhirnya Inggris dan Prancis dapat menguasai rempah-rempah tersebut atau melakukan penyelundupan. Sehingga VOC harus membayar hutang dan membayar biaya operasi dan memenuhi kewajiban membayar dividen kepada pengusaha saham. Yang kedua, itu karena banyaknya angka korupsi yang terjadi di dalam pegawai VOC. Penyebab utama terjadi keberangkutan VOC adalah karena banyaknya atau maraknya korupsi di pegawai itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena lokasi penempatan VOC yang sangat jauh dari Belanda negaranya, dan karena gaji yang dibayarkan itu sedikit, maka dari itu para pegawai melakukan korupsi. Yang ketiga, karena besarnya biaya yang diperlukan untuk membayar tentara. Karena perang yang terjadi terus-menerus, sedangkan VOC kualitas keuntungannya yang semakin menurun, VOC mengalami kesulitan untuk membiayai para tentara dan perawatan yang dilakukan karena perang tersebut. Setelah Ibu jelaskan dari faktor internalnya, kemudian kali ini Ibu akan membahas dari faktor eksternalnya. Yang pertama, adanya penyelundupan bibit-bibit rempah yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, yang kedua adanya persaingan oleh Kongsi Dagang Inggris atau EIC. EIC merupakan kepanjangan dari East India Company. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1600 yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth pertama. Perusahaan EIC pada awalnya kalah saing oleh VOC di Indonesia. Akhirnya, EIC memindahkan pusat perdagangannya ke India, yaitu kota Mumbai. Semakin lama, EIC mengalami perkembangan hingga EIC menjadikan kongsi dagang yang kuat. Yang ketiga, adanya kekalahan Belanda dalam Perang Inggris-Belanda keempat pada tahun 1780 hingga pada tahun 1784. Pada akhirnya, VOC mengalami keruntuhan atau kebangkrutan pada tanggal 31 Desember 1799. Dan semua hak milik VOC akan dialihkan pimpinan oleh kolonial Belanda, pemerintahnya ya. Baiklah anak-anak, materinya dari peruntunya VOC sudah Ibu jelaskan ya. Kali ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Anak-anakku semua, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi Ibu sampaikan tadi mengenai keruntuhan VOC? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu yang bertanya kepada kalian ya. Bagi yang bisa menjawab, Ibu akan memberikan kalian poin keaktifan. Oke, setuju? Oke, pertanyaan ini berdasarkan materi yang Ibu sampaikan tadi ya, sebagai mengukur kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan. Pertanyaan pertama, kapan VOC dibubarkan? Angkat tangan bagi yang bisa menjawab. Hayo cepat. Betul sekali Putri. Ibu akan tambahkan Putri nilai keaktifannya ya. Oke, yang lain? Ayo jangan mau kalah sama Putri. Jawab pertanyaan Ibu juga ya. Pertanyaan kedua, siap-siap semua ya. Negara mana yang menyelundupkan hasil rempah-rempah Indonesia? Angkat tangan. Yap, silakan jawab. Betul sekali Sandi. Oke, Santi, saya tambahkan nilai keaktifannya ya. Oke, nah sesi tanya jawab sudah berakhir. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Anak-anak, mohon dengarkan Ibu sebentar ya. Sesuai dengan PPT yang Ibu sampaikan, tugas diskusinya adalah bagi dahulu kelompoknya menjadi 5 kelompok. Nah, dari pembagian kelompok ini mau dibentuk secara acak atau keinginan masing-masing? Oke, kalian pilih sendiri-sendiri ya. Loh, Aca belum dapat kelompok? Baiklah,
Tunggu ibu sebentar ya. Anak-anak, apakah ada yang kelompoknya masih kurang anggotanya? Karena Aca belum mengikuti kelompok siapapun. Oke, nah Aca, kelompok 2 ada yang kurang ya. Kamu bisa ikutin kelompok 2 ya. Bagaimana nak semua? Apakah isi kelompok sudah saling mencukupi? Apakah semua sudah bergabung ke dalam kelompok? Oke, baiklah. Kali ini Ibu akan memberikan tugasnya ya. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Anak-anakku semua, tolong simak Ibu sebentar. Kalian diperbolehkan mencari referensi dari internet. Tapi ingat, jangan membuka sosial media lainnya atau untuk keperluan lainnya. Hanya untuk mencari referensinya saja ya nak. Oke, jika ada yang masih ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada ibu. Semangat-semangat semuanya. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, apakah ada masalah dalam pengajaran kelompoknya? Oke, ibu jelaskan sebentar ya. Kalian tahu VOC itu apa? Apa yang dilakukan VOC selama ada di Indonesia? Betul sekali, anak ibu cerdas-cerdas ternyata. Nah, dengan adanya VOC, kira-kira gambaran apa yang terjadi hingga menyebabkan dampak bagi rakyat Indonesia? Betul sekali. Nah, ya. Oke. Kalian tulis ya hasil itu pemikiran kalian. Betul sekali itu. Ya. Apakah masih ada yang belum dimengerti? Baiklah, nak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan tanya kepada ibu ya. Oke, semangat semuanya. Keterampilan memberikan penguatan. Halo anak-anak, halo. Harap kondusif. Baiklah nak, sesi diskusinya sudah berakhir dan sekarang kalian harus maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bagi kelompok yang paling cepat maju, dia akan mendapatkan nilai tambahan. Hayo, siapa yang sudah siap? Oke, silakan maju ke depan dari kelompok 2 ya. Oke, terima kasih dari kelompok 2 karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bagus sekali, Ibu sangat suka dari hasil pemikiran kalian. Keterampilan menutup pelajaran. Baiklah anak-anakku semua, terima kasih sudah mau menyampaikan hasil diskusi kalian hari ini. Ibu sangat tersanjung dari hasil pemikiran kalian. Kalian semua sudah bisa berpikir secara kritis mengenai gambaran apa yang terjadi pada masa lampau. Baiklah nak, sebelum menutup pelajaran ini, Ibu ingin memberikan kesimpulan bahwa VOC bubar karena berbagai faktor, yaitu secara internal dan eksternal. Baiklah nak, sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Baiklah, maju ke depan ya, Andi. Amin. Oke nak, pelajaran Ibu sudah selesai jamnya. Ibu ingin pamit. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nak. Itulah 8 keterampilan dasar yang ideal diajarkan kepada siswa. Dan kiranya itu aja yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini di video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemilihan kata. Kiranya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah mau menonton video ini.